DPRD Kabupaten Kendal memberikan masukan khusus untuk Pemkab Kendal dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah (PED) tahun 2026 sebesar Rp800 miliar. Dari target PED tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi belum maksimal. Di tahun 2024, target PED mencapai Rp558,5 miliar, namun hanya tercapai Rp515 miliar atau sekitar 92,16%. Target PED di tahun 2025 juga belum sepenuhnya terrealisasi. Dari target PED Rp636,84 miliar hanya terrealisasi sebesar Rp501,92 miliar atau sebanyak 78,81%. Perolehan PED di Kabupaten Kendal belum ideal. Masih kurangnya kepekaan PED terhadap perekonomian daerah relatif rendah dan bahkan negatif dalam beberapa tahun terakhir. Jadi perlu ada strategi yang harus diperbarui PED untuk meningkatkan ketahanannya terhadap pembangunan ekonomi lokal, kata Ketua Pansus 4 DPRD Kendal, Mora Sandi Purwandono ditemui seusai rapat paripurna DPRD Kendal, Selasa, 24 Februari 2026. Ini memang ada dua, satu sih sebenarnya di internal kami ya, soal tata cara beracara, tata cara penyelenggaraan program pembentukan peraturan daerah. Ini meskipun internal kami menjadi penting karena menambah peraturan di setelah ada tata tertib. Tapi yang menarik lagi adalah soal optimasi pendapatan. Meskipun memang di tahun ini kita ditarget PAD sampai 800 miliar, kan, tapi ada beberapa rekomendasi ini jarang-jarang kita lakukan karena ini sudah diparipurnakan dan menjadi tujuan sehingga menjadi catatan penting untuk eksekutif agar agar rekomendasi ini dilaksanakan. Pastinya itu akan menjadi panduan kami di saat kami nanti akan rapat-rapat dengan PAPD, terutama dengan Badan Anggaran dan PAPD, agar optimalisasi pendapatan yang telah tadi direkomendasikan oleh Ketua Pansus ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satu rekomendasinya apa? Tadi yang Mas Sandi ini. Mas Sandi, intinya Mas untuk rekomendasi sendiri. Jadi rekomendasi ini kalau kita berbicara masalah PAD itu kan sebenarnya sensitif ya, karena kita jujur aja kita harus mungut, pendapatan harus naik, tapi kita tidak boleh nyekik rakyat. Kan gitu. Jadi pada prinsipnya kita selalu kemarin berdiskusi dengan OPD-OPD terkait prinsipnya tujuannya tercapai, PAD-nya bisa naik, tapi jangan membebankan rakyat. Salah satunya gimana kita mengepus dari segi BUMD. Salah satunya rekomendasinya ini kan kalau kita bicara BUMD itu kan badan usaha. Badan usaha itu pasti goalnya pasti keuntungan. Tapi yang namanya keuntungan itu bisa didapat kalau ada modal. Tapi kalau kita saat ini mengandalkan modal penyertaan dari pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, jadi saya kira BUMD ini harus punya kiat-kiat, direksi ini harus punya kiat ini untuk mencari terobosan-terobosan tersebut. Salah satunya kalau tukang tempe aja bisa hutang, masa sekelas BUMD tidak bisa hutang? Saya kira kalau kita tidak dipercaya bank, BUMD-nya tidak dipercaya bank, berarti BUMD kita tidak bankable juga ini. Ya, jadi saya kira itu terobosan-terobosan yang harus dilakukan, salah satunya masuk dalam rekomendasi tersebut. Ada berapa BUMD di Kendal ini? Ya kurang lebih berapa ya, ada 8-an ya mungkin ya. Dari 8 itu ada yang untung sampai saat ini atau gimana? Saat ini semuanya untung dan tidak ada defisit, cuman secara perbandingan antara aset dan keuntungan yang ini yang harus mesti dimaksimalkan.